Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana Bapak, Ibu, Jemaat berada. Selamat datang dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini, ibadah keluarga GPIB Irene akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Leander Sairang. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ajakan beribadah. Di gunung dan di lurah, di padang dan di hutan, di kota maupun di desa, dimanapun umat Tuhan tak luput dari pandangannya. Ia menyertai, menghibur, dan menguatkan siapapun yang hidup setia kepadanya. Meski dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Karena itu, hendaklah kita terus bersyukur, sujud menyembah Allah, dan takut akan Dia setiap waktu. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepada Allah. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Gita Bhakti 130 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai umatnya. Soraklah hai umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelatarannya, persiapkan hati baginya. Mana indah hai nyanyikanlah, tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup suling tabula gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Kita masuk di dalam doa pembukaan. Puji dan syukur oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu ada dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Hingga di malam hari ini, hingga di malam hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh datang kepada Tuhan
karena kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah keluarga. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami saat ini, agar kami dalam memuji dan mendengar firman-Mu berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 119 ayat 89 hingga 91. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan dan keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu semuanya itu ada sekarang. Sebab segala sesuatu melayani Engkau. Jemaat silakan duduk. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A ayat 1 dan 6, Sabdamu abadi dan apa yang berikutnya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami dan mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing. Kita akan bersama-sama berada dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini yang melandasi persekutuan kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ketika kita sudah mendapatkannya, biarlah Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di malam hari ini ada ungkapan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Ketika dalam kasih dan setiamu Engkau tetap melawat kehidupan kami. Dan lawatanmu di malam hari ini, kami sungguh rindu melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud Tuhan di dalam firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Firman-Mu sungguh-sungguh akan mendidik kami, membimbing kami, mengarahkan hidup kami, lalu hidup kami layak berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6, kita akan baca silih ganti. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 kita akan baca silih ganti. Saya akan membaca ayat yang nomor ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca ayat nomor yang genap. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Kita berdiri sama-sama membaca firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara di rumah dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pembacaan kita ini merupakan Mazmur Siara yang biasanya dinyanyikan ketika umat Israel bersiara ke Bait Allah di Yerusalem. Mazmur ini berisi kesaksian tentang Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, memulihkan dan mendengar seruan doa umatnya. Kita lihat ayatnya yang 1-3. Umat bersuka cita atas pemulihan Tuhan. Dan pemulihan Tuhan itu benar-benar dialami dalam sejarah bangsa Israel. Ketika pada tahun 538 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Pemulihan yang dialami itu adalah seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kita bisa lihat ayat yang kedua dan ketiga. Bangsa-bangsa lain terkesan, terpesona, terkagum dan mengatakan bahwa perkara besar yang dialami Israel itu bersumber dari Allah mereka. Lihat ayat 2b. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Dan ini merupakan kesaksian yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mereka juga bangsa Israel mengakui ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Dan itu alasannya mereka bersuka cita. Saudara-saudara, ketika berada di pembuangan mereka berseru kepada Tuhan. Namun setelah kembali dari pembuangan, bangsa Israel harus berupaya keras membangun kembali kota mereka yang telah hancur. Kenyataan yang terjadi ini ternyata tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena itu pada ayat 4-6, bangsa Israel memohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan mereka. Kata pulihkanlah yang dipakai dalam ayat 4 ini bukan saja menunjukkan pada pemulihan keadaan mereka, tapi juga pemulihan secara total. Proses pemulihan itu kalau kita lihat dari pembacaan kita ini disejajarkan dengan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Kita tahu tanah Negeb itu ialah padang pasir di sebelah selatan Yerusalem. Padang pasir itu tandus dan kering. Tetapi pada musim tertentu setelah hujan turun, keadaannya akan berubah drastis. Dari padang gurun yang tandus menjadi padang hijau penuh bunga. Dari batang air yang biasanya kering berubah penuh dengan air yang mengalir. Pemulihan dari Tuhan memang mampu mengubah krisis menjadi berkat. Dari pembacaan kita ini kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan inilah keyakinan umat akan pertolongan Tuhan di tengah-tengah harapan mereka. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa betapa kuasa Tuhan itu luar biasa. Kita lihat dalam ayat 5-6. Seperti para petani yang menabur dengan air mata dan tangisan, kemudian menuai sambil menyanyikan pujian syukur sukacita. Demikianlah bangsa Israel akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Sebab tidak ada jerih payah, keringat dan tangis orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan melibatkan menghadirkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak akan berakhir
dengan kesedihan, tapi dengan sorak-sorai. Pemulihan ini membuat bangsa Israel melangkah dengan keyakinan menata masa depan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat ini di dunia ini dipenuhi dengan goncangan-goncangan yang luar biasa. Bahkan belum lama di daerah NTT kita melihat musibah yang luar biasa terjadi. Saat ini dunia dipenuhi dengan goncangan tidak hanya melanda satu bidang kehidupan, tapi hampir seluruh aspek kehidupan boleh terlihat. Akibatnya banyak orang menjadi mudah frustasi, kecewa, putus asa. Tapi ketika kita melihat, kita mengakui bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, dan Tuhan selalu mengingatkan kita, jangan takut, jangan cemas. Lihat di Ibrani 12 ayat 28 dikatakan begini. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara-saudara, di masa yang sulit ini kita harus makin mendekat, hidup bersekutu dengan Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Sebab seberat apapun hidup kita, seburuk apapun keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap umat yang mau datang kepadanya. Lihat Mazmur pembacaan kita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, dalam firman Tuhan juga di Yohanes 10 ayat 10b katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, mengapa kita masih belum mengalami dan menikmati rancangan Tuhan yang baik ini? Karena kita belum mengerti bagaimana meraih janji yang telah Tuhan sediakan itu. Kita tahu Tuhan pasti memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Janjinya pasti digenapi. Asalkan kita taat dan menempuh jalan yang sudah Tuhan tentukan, semua janjinya pasti akan berlaku atas hidup kita. Karena itu mari kita berserah berseru kepada Tuhan dan taat kepadanya, dan nantikanlah pemulihan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Apabila kita berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Yeremia 29 ayat 12. Bapak Ibu saudara-saudara, tentang pemulihan Tuhan, tentang janji Tuhan, pasti Ia nyatakan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam kehidupan bangsa Israel. Ada cerita yang menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Ada seorang ibu, dia sudah tua, tinggal sendiri di daerah Jawa. Saya baca cerita ini. Dia punya usaha tempe. Tempe itu dia buat sendiri. Dan dia pasti selalu memilih kacang kedelai yang berkualitas. Nah, suatu hari ketika dia mau berangkat ke pasar, itu sudah rutinitasnya. Dia berangkat ke pasar lalu menjual tempenya di sana. Ketika dia berangkat ke pasar, dia selalu berdoa. Dan dia terkenal taat beribadah kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan saya mau ke pasar. Lalu dia lihat tempenya, dia buka itu bungkusan daun pisang yang ada kacang kedelainya di dalam. Ketika dia buka sedikit, ternyata tempenya belum jadi, masih setengah jadi. Lalu dia berdoa, dia angkat tangan kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan tolong supaya kacang kedelai ini Tuhan berkati dan menjadi tempe, dan saya akan bawa ke pasar. Lalu dia tekan-tekan itu daun yang ada kacang kedelainya di dalamnya, dia tekan-tekan sambil berdoa. Lalu dia ngintip, buka sedikit, ternyata belum jadi. Lalu dia angkat tangan lagi sama Tuhan, Tuhan saya mau ke pasar.
Tuhan berkati supaya jadi tempe ketika perjalanan saya dari rumah ke pasar. Lalu dia jalan ke pasar. Sampai di pasar, dia tekan-tekan lagi daun pisang itu yang membungkus kacang kedelai itu. Dia dalam hati, kok enggak padat ya? Biasanya kan kalau sudah jadi tempe itu akan agak keras sedikit. Lalu ketika dia ngintip lagi di daun pisang itu, ternyata belum jadi. Lalu mulai timbul kekecewanya. Dia sedih dan dia tidak membuka apa yang akan dia pasarkan atau dia jual. Dia duduk saja diam, dia lihat teman-temannya yang menjual tempe itu, ternyata orang datang beli dan laris. Hari semakin sore dan sudah mau petang, tidak ada yang terjual karena memang tempe itu belum jadi, masih setengah jadi. Lalu dalam hati dia bilang begini, dia berdoa, Tuhan berkati supaya apapun yang terjadi ini biarlah kehendak Tuhan. Lalu tiba-tiba datang seorang ibu. Ibu ini berkata begini, Ibu permisi, sudah seharian saya putar-putar pasar ini, saya sedang mencari tempe yang setengah jadi. Lalu ibu penjual ini kaget. Hah? Tanpa bicara banyak dia bilang, oh iya, ini tempe yang sudah jadi. Saya borong semuanya, kata ibu ini. Saya borong semuanya. Tanpa bertanya penjual ini langsung bungkus itu semua tempe yang belum jadi itu dan dia serahkan ke ibu yang membeli. Dan sebelum ibu itu pergi yang membeli, dia tanya, ibu kenapa beli tempe yang setengah jadi? Lalu ibu yang membeli ini bilang begini, saya mencari tempe yang setengah jadi karena akan saya kirim ke anak saya yang sedang kuliah di Inggris. Nah, perjalanan dari Indonesia ke Inggris itu kan menempuh waktu yang cukup lama. Dan karena itu saya beli tempe setengah jadi supaya nanti tiba di sana sudah jadi. Karena kalau saya beli tempe yang sudah jadi, maka ketika tiba di Inggris rasanya tidak enak. Dan itu yang ingin anak saya juga beli. Karena itu saya beli buat anak saya. Nah, lalu saya bersyukur saya dapat tempe yang setengah jadi ini. Lalu ibu penjual ini bilang begini, selama puluhan tahun saya menjual tempe, tidak pernah ada yang beli tempe setengah jadi seperti sekarang ini. Lalu ketika ibu yang membeli pergi, ibu ini berdoa, Tuhan sudah jawab doa saya menurut cara dan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita memaksakan kehendak kita. Kita berdoa dengan harapan terjadi seperti harapan kita. Seperti bangsa Israel juga sering memaksakan kehendak mereka. Tuhan pulihkan kami, Tuhan tolong kami, bebaskan kami. Tapi Tuhan punya cara untuk menyatakan kuasanya. Dari firman Tuhan dan dari cerita tadi, ada 3 hal yang mau disampaikan bagi kita. Pertama, kita sering memaksakan kehendak kita kepada Tuhan sewaktu berdoa. Padahal sebenarnya Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan dan apa yang terbaik untuk diri kita. Yang kedua, kita diingatkan senantiasalah berdoa dalam menjalani kehidupan dari hari ke hari. Dan jangan sekali-kali berputus asa terhadap apa yang kita minta kalau belum terjadi dan dikabulkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan rancangannya yang mungkin di luar jangkauan kita. Dan yang ketiga, kita diingatkan melalui firman Tuhan dan cerita yang tadi juga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya cara untuk menjawab setiap doa kita. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, mari kita jalani hidup ini, hidup pemberian Tuhan ini, dan yakinlah apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, pemulihan Tuhan pasti Tuhan nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk menabur kasih, kebaikan kepada orang lain sekalipun orang lain tidak mengasihi kita. Itu firman Tuhan juga mengingatkan kita. Keadaan seperti ini dapat membuat kita kadang ada kesedihan, ada kekecewaan, tapi di dalam Kristus kita pasti dipulihkan melalui karya penebusannya yang sudah kita alami bersama-sama Jumat yang Agung dan juga Paskah. Namun pemulihan itu harus juga nyata dalam hidup kita, dalam gereja kita, dan juga berdampak kepada masyarakat di mana kita tinggal dan berkarya. Untuk itu saudara-saudara perlu bekerja dan berusaha menabur, melayani.
Kita perlu berdoa dan bersaksi menyatakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini, agar pemulihan terus meluas dalam kehidupan kita. Menabur kebaikan, kita akan tuai juga kebaikan. Apa yang kita harapkan, serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab setiap seru permohonan kita menurut cara dan kehendak-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari NKB 208 bait 1 dan 2, tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayangan, kita pun menabur, girang bekerja. Nanti panen tiba, puasa akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satukan hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam hari ini, di tengah-tengah persekutuan umat milik kepunyaan-Mu, Jemaat GPIB Rene Jakarta, kami mengucap syukur persekutuan ini Tuhan hadirkan bagi kami. Sekalipun kami harus beribadah di rumah masing-masing, di tempat kami masing-masing, tapi kehadiran Tuhan boleh kami alami dalam persekutuan ini. Bahkan lawatan Tuhan boleh hadir melalui kebenaran firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami sebagaimana bangsa Israel dipulihkan Tuhan. Maka pemulihan Tuhan juga akan hadir dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, goncangan terjadi dalam kehidupan di dunia dan di negeri tercinta Indonesia ini, kami yakin dan percaya Tuhan akan pulihkan negeri ini. Tuhan akan pulihkan kami ketika kami menghadapi berbagai tantangan, rintangan, persoalan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan berkuasa dan berkehendak, maka kuasa dan kehendak Tuhanlah yang akan jadi. Karena itu ya Tuhan, kami mau berseru dan berserah kepadamu. Dan biarlah kami senantiasa menghadirkan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani ini. Kami percaya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi bangsa negara kami tercinta Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menterinya. Berkati juga upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, bahkan juga gereja-gereja Tuhan dalam proses memberikan vaksin kepada setiap mereka yang membutuhkan. Dan biarlah proses vaksin ini boleh berjalan dengan baik dan merata. Tuhan berkati juga para medis, setiap mereka yang terlibat dalam proses pemulihan sehubungan dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bahkan juga aparat keamanan Tuhan berkati TNI Polri, bahkan semua mereka yang dengan penuh cinta dan kasih boleh memberikan perhatian dalam pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan menolong setiap mereka yang boleh menjadi saluran berkat sehingga COVID ini boleh segera berakhir dan kami boleh kembali melakukan rutinitas kami dengan baik kembali, normal kembali. Tuhan berkati juga mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah sakit dan di rumah masing-masing. Tuhan
menolong dalam segala upaya yang sedang dijalani, rawatan kasih sayang yang boleh diberikan oleh keluarga, bahkan setiap doa harapan yang disampaikan kepada Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, sehingga saudara-saudara kami boleh sembuh kembali dan kembali boleh melakukan aktivitas kegiatan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan menghadapi ujian akhir sekolah, mereka yang sedang menyusun skripsi, mereka yang akan menghadapi sidang untuk skripsi mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang akan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Tuhan berkati anak-anak kami, sehingga mereka tetap tekun semangat menjalani dunia pendidikan mereka, mempersiapkan diri menghadapi ujian dan ulangan-ulangan. Biarlah ketika menghadapi ulangan dan ujian, mereka dapat mengerjakan soal-soal yang diberikan, menyelesaikannya dengan skala baik. Mereka boleh naik kelas, lulus, melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Dan berkati orang tua kami juga Tuhan yang selalu mengupayakan segala sesuatu yang kami perlukan, bahkan juga dalam pendidikan kami. Berkati orang tua kami supaya mereka juga senantiasa boleh merasakan betapa penyertaan pemeliharaan Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini di rumah kami masing-masing, kami hanya berdoa berseru kepada Tuhan dan memohon Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam tugas tanggung jawab kami, dalam pekerjaan usaha kami, bahkan juga dalam kehidupan keluarga kami. Ada tantangan persoalan yang kami hadapi, Tuhan hadirlah dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan yang berkuasa, yang akan memulihkan kondisi keluarga kami. Tuhan tetap persatukan kami dalam ikatan cinta kasih Tuhan, yang senantiasa memperlihatkan betapa luar biasa kasih Tuhan diberikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru permohonan kerinduan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, nama yang berkuasa dalam kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 89 ayat 1 dan 2. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Amin.
berbuat apa dengannya. Amin, 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 amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami sudah memberikan persembahan syukur ini, yang semuanya kami tahu berkat ini datang daripadamu juga. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan bagi pelayanan dan kesaksian di gereja kami, GPIB Irene. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada rumah tangga ini. Untuk itu, mari kita berdiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan kita dari hari ke hari. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 378 bait 1 dan 2 yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya. Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, kau berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku, tak usah ku ragukan, dan jalan lurus ku tempuh berkat pimpinan Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya pedoman di bahaya, hidupku di tangan-Nya. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan, ibadah kebaktian keluarga ini telah kita laksanakan dalam kemurahan kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.